Keadilan menurut siapa? Kali ini Mas harus bantu saya. Satu kali ini aja, Mas. Tidak bisa tidak, Mas. Saya tidak bisa menolong kamu, Rani. Kamu harus mengerti. Pak Dharma itu terlibat kasus korupsi besar-besaran. Bukti-buktinya semua sudah cukup. Tapi Bu Dharma itu istri Pak Dharma, Mas. Dulu dia yang menolong saya ketika saya sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Sesudah ibu kita meninggal, saya terlantar. Bapak sibuk cari istri baru. Mas jauh kuliah di Jakarta. Lalu siapa yang menolong saya? Yang menampung saya? Ibu Dharma yang membantu saya, Mas. Itu bukan berarti harus mempertaruhkan kedudukan saya sebagai hakim, Rani. Saya harus menegakkan kebenaran, bersikap adil. Semua berdasarkan hati nurani. Sekarang saatnya Mas harus bersikap adil terhadap Bu Dharma dan Pak Dharma. Tunjukkan hati nurani Mas untuk membalas jasa Bu Dharma. Kalau dulu saya tidak ditampung Bu Dharma, saya sudah mati kelaparan. Mungkin saya sudah jatuh di tangan penjahat, diperkosa, dibunuh, atau mungkin saya dibuang ke kali. Mas memang datang, tapi terlambat. Saya tidak berdaya saat itu, Rani. Saya juga harus menyelesaikan kuliah saya dulu. Nanti saya baru bantu kamu. Makanya Mas, tolong saya. Tolong juga keluarganya Pak Dharma. Seperti dulu Bu Dharma menolong saya. Bukti-buktinya meyakinkan sekali. Sudah saya periksa berulang-ulang. Bahkan Bu Dharma, istri Pak Dharma ikut terlibat. Ada apa lagi, Rani? Jadi kan Mas membantu Bu Dharma. Dia itu baik, Mas. Sangat baik. Orang bisa berubah, Rani. Bu Dharma terlibat kegiatan korupsi suaminya. Gak mungkin, Mas. Itu semua mustahil. Mereka itu orang sederhana. Mungkin saja hidup sehari-harinya sederhana. Mereka sembunyikan harta dalam bentuk aset yang mahal. Antara lain rumah di berbagai tempat. Tabungannya di luar negeri. Jangan sembarangan fitnah ya. Lebih baik Mas berhenti menjadi hakim daripada tidak bisa bersikap adil. Sama diri sendiri aja tidak adil, bagaimana terhadap orang lain? Rani. Menurut kamu keadilan itu apa? Harus bagaimana bersikap adil itu? Kamu benar-benar tidak mengerti. Apakah melepaskan koruptor itu adil? Bener kan Mas, aku bilang Bu Dharma itu orangnya sangat baik. Dia aja ngasih aku rumah mewah. Ayo Mas, hari Minggu ini kita jalan-jalan. Nanti Mas sama sekeluarga, aku traktir makan-makan di restoran mahal. Oh iya, tahu nggak? Bu Dharma itu mau ngasih aku mobil, rumah mewah, dan tanah. Ternyata hakim bisa jadi kaya ya, Mas. Kamu benar-benar tolol atau tidak mengerti, Rani. Kembalikan itu semua sekarang juga. Kembalikan! Apa? Mas bilang saya tolol. Kamu yang tolol. Gak tahu balas budi. Gak mau dikasih tanah, rumah, dan mobil. Kembalikan, Rani. Kembalikan sekarang juga. Atau saya lapor polisi. Gila kamu, Mas. Gak tahu tanda terima kasih kamu. Gak punya hati nurani. Ternyata banyak hal yang kamu tidak pahami, Rani. Kasihan kamu. Saat remaja tidak dapat kasih sayang ibu. Ibu tiri kita tidak baik. Saya juga terlalu sibuk.
Keadilan menurut siapa, Rani? Keadilan menurut kamu dan Bu Dharma itu bukan keadilan. Itu melukai hati nurani masyarakat. Bu Dharma membantu Pak Dharma korupsi. Ada apa ya Pak? Kenapa ya Pak? Ada yang meninggal? Oh, tidak. Saya cuma ingat sesuatu. Oh, saya pikir cuma saya yang bisa nangis. Biasanya Bapak selalu tampil tegar, tegas dan berwibawa sampai terkenal sebagai hakim yang berintegritas tinggi. Kamu bisa saja. Ya sudah ya Pak, saya permisi dulu. Baik. Halo? Ayo angkat. Rani, angkat telepon saya, Rani. Mana ya anak ini? Halo? Rani? Pak, kenapa Pak? Sakit? Saya lihat Bapak stres menghadapi perkara Pak Dharma. Belum pernah Bapak seperti ini sebelumnya. Apa Bapak tidak mundur saja dari kasus ini, Pak? Kelihatannya berat. Ada yang menekan Bapak? Tidak. Tekanan dari pihak yang berkuasa, Pak? Bukan. Belum pernah saya lihat Bapak bingung begini menghadapi perkara. Biasanya tegas, cerdas. Sudah Pak, mundur aja. Biar saya nanti yang bikinkan suratnya Pak. Apa kamu bilang? Kamu suruh saya mundur. Saya tidak akan mundur satu langkah pun. Walaupun dapat tekanan dari pihak manapun, dari siapapun, saya tidak akan menerima kompromi-kompromi. Itu kan memang kredibilitas Bapak. Semua orang juga tahu integritas Bapak. Apalagi saya yang sudah tahunan kerja dengan Bapak. Jadi untuk apa diucapkan lagi? Saya akan mencermati perkara ini dengan secermat-cermatnya dan memberi putusan yang seadil-adilnya tanpa melukai hati masyarakat.